Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samdi Hilman Jaya dengan NIM 19060099 akan menjelaskan materi pertemuan 14 pada PEP ini. Yang pertama, teori dualistik sosial Boyka. Teori dualisme dikembangkan pertama kali oleh pemikir kebangsaan Belanda, yaitu J.H. Boyke, yang bercerminti pada negara-negara bekas jajahan negaranya, khususnya Indonesia. Ia melihat bahwa nilai-nilai sosial budaya menjadi unsur yang secara absolut mempengaruhi proses pembangunan. Menurut Boyke, apabila masyarakat terlalu terpaku pada tata sosial budaya yang ada, maka usaha menggerakkan strategi ekonomi tidak akan berhasil. Pengamatan Boyke sejauh ini menunjukkan bahwa tata sosial budaya masyarakat negara berkembang masih bersifat tidak rasional dan kaku, sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan pola atau irama perekonomian modern dengan bentuk kelembagaan usaha yang praktis dan dinamis. Kondisi ini tampak dengan dualisme yang berkembang di kalangan masyarakat negara-negara berkembang dalam menggerakkan perekonomiannya. Dualisme yang dimaksud oleh Boyke adalah menyangkut cara pandang terhadap kesesuaian antara budaya luar dan budaya lokal. Sebagian masyarakat memandang bahwa bentuknya antara budaya luar dengan budaya lokal yang tidak bisa berubah, tidak dapat dihindari, dan benturan ini pada akhirnya dianggap yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi oleh masyarakat tradisional setempat. Teori ini membedakan antara kebutuhan yang bersifat ekonomis dan kebutuhan yang bersifat sosial. Menurut Boyke, pola pemenuhan kebutuhan masyarakat barat didasarkan pada pertimbangan ekonomi rasional. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan masyarakat di negara-negara bekas jajahan didasarkan pada kebutuhan non ekonomis, yang umumnya adalah untuk mempertahankan gengsi di mata masyarakat sosialnya. Menurut teori dualisme Boyke, penawaran produk barang tidak responsif terhadap tarikan harga. Barang sebaliknya karena pasok responsif terhadap tarikan harga, bahkan sebaliknya karena pasok barang tersebut tidak bermotif menambah laba. Maka kenaikan harga tidak menjadi insentif bagi masyarakat pribumi untuk meningkatkan pasokan. Demikian pula halnya dalam masalah pasokan tenaga kerja. Kurva suplai tenaga kerja bukan lurus ke kanan, melainkan akan membalik ke kiri pada titik tertentu sejalan dengan meningkatnya upah atau dikenal dengan sebagai backward bending supply curve of labor. Dari sini, Boyke menilai bahwa gejala ini mengindikasikan adanya kelompok pemalas. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa dasar analisis dalam teori dualisme Boyke adalah serangkaian dasar tata nilai masyarakat negara berkembang yang tidak mendukung untuk perbaikan ekonomi. Berdasarkan keyakinannya tentang tata nilai masyarakat negara berkembang, Boyke berpendapat bahwa yang terbaik adalah membiarkan masyarakat tersebut seperti apa adanya dan membiarkan mereka untuk berpikir luhur, tetapi tetap miskin. Pendapat ini dapat kritikan dari Joho Hadikusumo mengangkat dari Boyke mengandung salah fundamental. Kelemahan atau kesalahan fundamental tersebut terletak pada kerangka teoritis, analitis, dan sejumlah pangka dalil yang menunjukkan Joho Hadikusumo tidak sesuai dengan bukti empiris sepanjang waktu. Kerangka teori analitis dualisme mendasarkan pada asumsi bahwa kebutuhan masyarakat timur adalah terbatas. Konsep kebutuhan dan permintaan efektif sebagai mencermin daya beli real tidak dikomunikasikan dalam teori. Menurut Joho Hadikusumo, rendahnya permintaan efektif masyarakat negara akibat berkembang sebab kalau rendahnya beli real sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan. Lalu lanjut dengan dualisme teknologi Higgins. Higgins merupakan salah satu pakar ekonomi yang menolak gagasan Boyke mengenali dualisme dalam sistem sosial. Menurut Higgins, awal mula dualisme berasal dari perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Menurut Higgins, teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern bersifat hemat tenaga kerja, sehingga modal lebih banyak digunakan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan keadaan sektor tradisional yang ditandai oleh penggunaan metode produksi yang padat tenaga kerja. Kurangnya penggunaan metode pada sektor tradisional menyebabkan perkembangan sektor ini sangat terbatas. Dualisme teknologi adalah salah satu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tentu digunakan teknik produksi yang berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Dalam hal ini, teknologi modern sangat berperan penting. Teknologi modern dimaksud di atas sebagai pada sektor industri perkembangan, industri transportasi, dan sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah-salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.